Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Teguh Iqbal Johar di channel Sampah Namun Bisa Didaur Ulang. Selamat malam teman-teman dan saudaraku semuanya. Jadi dari sekian lama pembahasan ini, menantunya sudah muncul, si Kumar sudah muncul, berbagai macam elemen yang membela mereka sudah muncul. Akhirnya sebenarnya tidak ada pengaruh sih yang Imam Bongsor ini alias Bung Rizik, nggak ngaruh. Seharusnya kan pihak Robitoh Alawiyah yang menanggapi, tapi nggak apa-apa lah, masih Habib juga. Daripada si Wifi kemarin ya, nggak apa-apa lah. Setidaknya kita bisa melihat kualitas Kiai Imaduddin Utsman dan juga kualitas Bung Rizik tentunya di sini ya. Saya ingin mengajak ke situ. Saya ingin merosting dan memberikan reaksi dari aksi pidato beliau yang sangat luar biasa sekali. Perasaan saya lagi lihat anak-anak yang lagi muhadarah di balai pengajian desa kampung, kelas kampung. Tapi lebih ke serius. Bocil-bocil yang di acara muhadarah di balai-balai kampung ya, balai pengajian kampung gitu. Orang kota tapi kampungan saya lihat. Kayak gitu mau dijadikan imam umat Islam, memalukan dan memuakkan. Saya akan memutarkan sebuah video. Oh, ada foto si Hombreng Arya di sini ya. Nggak apa-apa juga sih. Pertanyaannya, DJ kenapa nggak dipasang foto ya? Pertanyaannya itu pertanyaan paling mendasar. Bukan saya pingin sekali dipasangin foto di sini. Pertanyaan saya, foto saya kenapa nggak berani dipasangkan? Ya sudahlah. Berarti saya nggak dianggap sebagai pembenci mereka. Atau saya seperti apa anggapan mereka, saya nggak tahu. Saya pingin sekali dianggap pembenci habaib ya kan. Kemarin berhasil dijebloskan saya ke dalam penjara kemarin. Tapi nggak disematkan foto saya di sini ya. Kita dengar dulu nih cuplikannya ya. Kita bilang sama dia, ada, cuma beda bedanya di mana? Kalau di Yaman dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab dia mau jambret tuh nasabnya. Betul? Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu, ngaku Habib. Ini dia udah lama nih gak keluar nih. Bentar, ini nyindir Kiai Imad nih. Kalau saya lihat ya, Kiai Imad pernah ngaku habaib nggak? Ini secara akal sehat aja. Hilangkan kebencian, hilangkan emosi dulu. Saya tanya sama kalian, Kiai Imad pernah ngaku habaib nggak? Nggak, berarti asumsi. Ini sekelas yang katanya imam besar umat Islam loh. Lidahnya menjulur, ngarang. Pernah nggak Kiai Imad ngaku sebagai habaib? Justru tesis Kiai Imad ini menolak Habib-Habib yang katanya tersambung kepada Rasulullah di dalam tesisnya. Maksudnya habaib di Indonesia ini, kata Kiai Imad, tidak tersambung nasabnya kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, terputus di Ubaidillah. Boro-boro mau mengakui Kiai Imad itu habaib, sedangkan beliau di sini justru menafikan ketersambungan nasab para habaib terhadap Rasulullah. Jadi buat apa Kiai Imad membajak gelar habaib? Coba dinalar dulu Imam Bongsor. Ini kayak nggak nyambung ya. Makanya kalian nggak nyambung terus, kayak bocil. Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, usah bodo amat. Emang gue pikirin, lu mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lu? Enggak, dan Kiai Imad nggak mengaku atau nggak mengatakan kalau kalian bukan Habib, enggak. Kiai Imad tidak pernah mengatakan Bung Rizik, Bung Taufik, si Bahar dan yang lainnya dalam tanda petik di sini Ba'alawi, tidak pernah Kiai Imad mengatakan bukan Habib. Tidak, sama sekali tidak. Nah, di sini mau blunder nih, kebingungan nih, narasi-narasi pelintir. Nggak pernah Kiai Imad mengatakan bahwa para habaib itu bukan Habib, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Ini saya yang goblok ya, saya orang bodoh dari kampung nih. Nah, saya sebagai petani nih, bukan imam besar umat Islam yang suka sholat di jalanan, bukan.
yang suka nyari tumbal proyek. Lanjut. Terus gue ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lu mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lu. Nggak ngakuin, nggak mikirin kok panik. Cie nggak mikirin kok panik. Kok sampai ngata-ngatain orang? Kalau nggak mikirin santai aja. Gua nggak marah, gua nggak mikirin sampai ngirim orang persekusi. Cie pertanyaan TIJ nih buat admin Islamic Brotherhood, Robin Hood apalah ya, denger nih. Kenapa foto thumbnailnya nggak ada foto TIJ, padahal TIJ lebih parah ngomongin si ini, lebih parah ngomongin kalian. Kenapa? Padahal TIJ buzzer nih, buzzer gratis yang setiap hari setiap jam bahas kalian. Kenapa takut? Bingung? Apa? TIJ pernah bilang ngapain pakai gelar-gelar kayak Habib? Bang TJ, Teguh itu juga semacam gelar. Itu nama akun YouTube saya, nama akun TikTok, nama akun Facebook. Bukan gelar itu. Di KTP saya nggak ada, dan di kehidupan saya sehari-hari nggak dipanggil itu. Bentar. Dan nggak pernah ngaku cucu pahlawan, cucu bangsawan, nggak pernah. Apalagi cucu Nabi. Terus gue ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lu mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lu. Nggak minta pengakuan kok marah, kok sewot. Lagi datang bulan ya. Ntar datang bulan. Cie unyil. Enggak. Kalian mau Habib kek, kalian mau tabib kek, kalian mau apa kek, nggak ngaruh. Nggak ada kita permasalahkan. Cuman kalau udah ngaku cucu Nabi, ngaku ada darah Nabi di dalam tubuh, buktikanlah. Jangan comor doang. Bacot gede. Bacot ngalahi buncit. Bukan ngomong kayak habaib pada ngemis minta pengakuan. Emang ada saya datang keluar batang, saudara akuin ya, saya Habib nih, saya Habib. Nggak ada, tapi di baleho kalau nggak ada Habib ngamuk. Gua nggak panggil lu Habib, gua ditegor sama anak-anak buah lu. Ente suul adab dengan imam besar, manggilnya kok nggak manggil Habib? Emang gua pikirin? emang gua pikirin? Memang nggak ngomong saya Habib. Kami para habaib, kami cucu Nabi, hormati para habaib. Habaib nih. Ngomong nggak sinkron kalian, memang mulut kalian ya. Pagi lontong, sore pagi pocong, pagi lontong, sore bencong, malam pocong. Jik lanjut Jik. Kalau nggak percaya sama kalian kualat. Ini omongan benar-benar bohong. Hei Pak TIJ, nggak ada bapak saya udah meninggal. Apa lu nggak tahu kayak Pleret dan yang lain banyak yang ngaku-ngaku keturunan, yang lain banyak yang ngaku keturunan Nabi lewat jalur Wali 9. Kan saya nggak bela si Pleret di sini, dan mereka nggak ngaku Habib. Ini yang saya bahas Kiai Imad versus si Rizik. Kiai Imad tidak pernah ngaku-ngaku sebagai habaib, walaupun mereka dalam narasinya mengarah kepada mereka keturunan daripada Wali Songo, kan nggak ngaku habaib. Ini permasalahannya ngaku habaib kan? Ngerti nggak? Lu ngerti nggak? Teman-teman ngerti nggak? Antara yang ngaku habaib dengan yang ngaku keturunan Wali Songo. Istilahnya bahasa Bung Rizik di sini adalah menafikan nasab mereka, kemudian mereka membajak nasab habaib gitu. Lu bukan Habib, gua yang Habib. Tuh yang gua bantah. Paham nggak? Paham. Itu si Bahar, lu juga ada, lu lupa. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Ilmiah dari mana?
Lu belajar di kandang kebo. Imam Bongsor. Wow, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Yang satu anjing, babi di mulutnya. Yang satu jangkrik, kentut. Yang satu kebo. Memang orang-orang dari kandang onta ini kagak tahu diri ya. Bagaimana lu bisa nuduh orang lain belajar di kandang kebo? Kalau memang ada ilmunya, mau di kandang kebo kek, mau di kandang kambing kek, mau di kandang jangkrik kek, yang penting ilmunya. Ilmunya lah dia. Sekolah SMP-nya di mana? SMP Kristen. SD apa SMP? Lu mana paham? Lu sekolah di sekolah Kristen, mana paham yang beginian, unyil? Umroh aja 3 tahun. Unyil. Kalian nggak tahu? Dia sekolah, kalau bukan SMP, SD. SMP kayaknya ya, SMP Kristen ya. Yang taunya cuma kandang kebo. Gue bilang kebo nanti marah. Hanya kebo yang kenal kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, jamul maklumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Lah lu lu ajak Kiai Imad, lu ajak Robito, jajarin kitab lu, jajarin kitab Kiai Imad. Bukan bahas kandang kebo. Aduh, jik. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Ya makanya lu tunjukin kitab lu yang banyak, yang segudang itu, yang kalau lagi syuting itu banyak kitab belakang tuh. Ya kan? Lu tunjukin tuh kitab lu. Kalau ada orang bodoh jangan ditertawakan. Apalagi ngaku-ngaku ulama, waliullah lagi. Waliullah mana ada ngomong sampah seperti ini. Tunjukinlah kebenaran itu seperti apa. Alah, jik. Udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Pantat lu bukan ilmiah. Jik, lu kalau memang punya banyak kitab, buktikan dong ke publik. Bantah dong tesisnya. Oke lah, lu nggak nganggap ilmiah. Tapi nggak gini juga cara bantahnya, konyol. Sekonyong-konyongnya orang, segoblok-gobloknya orang. Kalau untuk membantah sesuatu yang lebih baik, nggak cara seperti ini. Gua malah lebih salut dengan Kiai Imad di sini. Ya, salut gua. Kenapa? Cara dia dewasa, nggak kayak bocil kayak gini, kanak-kanakan. Aduh, jik. Celengan Semar. Bubar pengajian pakai kata iye. Janganlah bubarin pengajian. Celengan Semar. Kan kalau mau kritik aja, terus jangan ngaku udah ngeritik itu palsu. Kalau kita bener, nggak ada tuh di dunia yang begitu, nggak ada, cuma di Indonesia aja. Kata dokter Hasyim Al-Aidrus, nggak ada yang begitu. Jadi indah ini asyad, dia bilang. Di negeri ente nih lebih parah lagi. Udah nolak ngaku-ngaku, kalau ada yang begitu jawab aja, ayo rame-rame, dia lagi ceramah, ente rame-rame, bubar tuh pengajian. Berani gak? Begitu ada yang ceramah, saudara-saudara, Habib Ba'alwi itu diragukan. Rame-rame yang kompak ianya. Saudara-saudara, Habib Indonesia itu palsu. Mereka itu nggak asli. Bubar ngaji. Repot-repot amat bubarin pengajian ngawur, betul? Nggak ada yang pembahasan Kiai Imad yang mengatakan Habib di Indonesia itu palsu, nggak ada. Nggak ada. Justru Kiai Imad mengatakan bahwa Habaib itu adalah keturunan daripada Ubaidillah. Sejauh ini nasab dari Ubaidillah ini belum terkonfirmasi sebagai keturunan daripada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Salah nyambung makanya nggak nyambung terus, nggak nyambung. Ini konyol nih. Ini yang ngarahin siapa? Juru bisik siapa? Yang bisik-bisik berisik ya siapa? Kalian ngasih informasi yang benar dong. Yang ngasih informasi siapa nih?
Nggak nyambung. Si kentut, si jangkrik, yang nggak simpo. Pemimpin yang katanya pemimpin ummah, waliullah, orang keramat, cucu nabi. Nggak ada yang bilang habaib itu nggak asli. Habaib itu adalah panggilan untuk keluarga Ba'alawi. Kiai Iman nggak bilang gitu, nggak bilang nggak asli. Cuman beliau membuat penelitian bahwasanya nasab daripada habaib ataupun Ba'alawi tidak terkonfirmasi terhadap Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Gitu kurang lebih yang saya simak. Kalau kalian simak gimana teman-teman? Jangan pakai sentimen. Coba kalian simak baik-baik. Kira-kira saya salah nggak penalaran saya tentang tesis Kiai Imad? Kalau misalnya ada Habib di Indonesia, kita berhusnudzan kalau misalnya mereka tidak tersambung ataupun tidak terkonfirmasi nasab mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berhusnudzan kalau seandainya ada orang-orang yang tiap hari dalam ceramahnya mengaku sebagai cucu Nabi, di dalam tubuh aneh ada darah Nabi, bahkan melakukan hal-hal yang tidak benar mengatasnamakan Nabi, maka perlu kita pertanyakan nasabnya. Itu video di ceramah pertama Kiai Imad. Nah, itu yang saya tangkap. Ya. Kemudian Kiai Imad tidak pernah menafikan bahwa mereka adalah Habib. Karena Habib ini adalah kata lain dari keturunan Ba'alawi. Gitu. Yang saya tangkap nih, ya kan? Kemudian beliau membuka ruang untuk diskusi, malah muncul orang-orang lucu kayak si Kumar, ya kan? Muncul kayak si Kumar, muncul kayak si Lumer, muncul kayak si Wifi. Bahkan Ketua Robito sendiri mengatakan kalau ada yang bersuara di sosial media soal ini berarti jangkrik, kalau enggak anggap aja suara kentut, katanya. Gua anggap ini suara kentut ya. Nah, tapi masih berbaik sangka juga, walaupun suara kentut gua respon. Gitu ya, gitu. Tentang Habib palsu, dalam tesis Kiai Imad dia mengatakan tidak terkonfirmasi nasab habaib ini kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir melalui kitab-kitab yang dipelajari oleh beliau. Kalau misalnya ada kitab yang bisa membuktikan itu, makanya diajak diskusi. Begitu, paham nggak? Oh, bingung orang ini gimana cara mikirnya. Yang didengar, yang dibahas lain, yang dikomplain lain. Sependengaran saya, sepengetahuan saya banyak membaca tulisan-tulisan beliau, bahkan saya menonton ceramah beliau. Beliau tidak pernah mengaku Habib. Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali Kiai Imad mengaku Habib. Kenapa? Nggak nyambung. Karena beliau yang mengatakan di akhir-akhir tulisannya kemari, beliau mengatakan bahwa beliau sudah memastikan nasab Ba'alawi ini atau nasab habaib ini tidak terkonfirmasi selama 550 tahun. Mana mungkin beliau mengatakan orang lain tidak terkonfirmasi, kemudian beliau bajak gelarnya itu. Kan nggak nyambung nih. Nggak nyambung kan? Kita menafikan sebuah institusi misalnya. Udah, institusi ini nggak sah, nggak terkonfirmasi. Kemudian kita ambil institusi ini untuk kita buat pengakuan ke kita. Ini nggak masuk. Ini saya jelaskan kelas bocil aja ya, biar paham budak ya. Siapa yang udah lama nggak keluar Kiai Imad? Perasaan baru-baru aja ngeluarin tulisan baru. Nggak update ye. Iye, unyil. Nggak update ye. Dari dulu beliau nggak ngonten. Iye. Beliau menuliskan tulisannya di website, 2 kali kena gosong websitenya, tetap lanjut. Ye, ikhwan. Lagi kena stroke nih orang. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Iye, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Digig. Aduh, kualitas logik. Habis itu memaksakan orang supaya mengakui lu imamul ummah, imamul muslimin. Gua kagak ikut. Gua sebagai muslim kagak ikut yang beginian. Kagak berkelas sama sekali nih. Bikin malu kita aja.
Kalau imamnya model gini, kita gimana lagi kalau jadi pengikut dia? Ye, unyil, anjing, babi, jangkrik, kentut, kandang kebo, keledai. Itu yang ilmiah, saudara. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Bukan dijajarin, diteliti, itu betul. Betul. Atur jadwal dong sama Kiai Imad. Kapan ada waktu, jajarin tuh kitab ente. Buktikan, satu aja kitabnya, buktikan. Kalau misalnya yang Kiai Imad katakan ini salah, tidak benar, seharusnya ente tunjukin dong, bukan dengan emosi, bukan dengan mengolok-ngolok kayak bocil. Ulama kok kayak gitu, pantas gua ragu selama ini. Selama yang ke belakang gua ragu. Sekarang gua udah putusin, ini bukan ulama, bagi gua bukan, bagi kalian terserah. Kalau ulama kayak gini bahaya, ikhwan, bahaya. Kitab-kitab itu diteliti, jam'ul ma'lumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Dan itu yang dibicarakan oleh Kiai Imad sudah diteliti. Sudah diteliti. Bahkan anak-anak buah ente yang juga ngulik-ngulik kitab itu tidak bisa membantah tesis Kiai Imad itu, walaupun ente bilang tidak ilmiah. Paham nggak? Nggak nyambung ini orang. Ini kesimpulan sementara. Tesis itu tahu nggak? Tesis. Ini kesimpulan sementara. Kalau ente mau membantah, bukan dengan cara kayak unyil kayak gini, bukan cara bocil kayak gini. Bantah dong. Jajarin kitab ente. Ente kan si paling ahli kitab tuh. Jajarin, tunjukkan. Kalaupun nggak manggil Kiai Imad, mat, kapan ada waktu, mat? Kita diskusi masalah ini. Sepertinya ente ada kekeliruan. Yuk kita cocokkan kitab kita, yuk. Gitu kalau orang berilmu. Aduh, jik. Ini kitab ini cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Kalau masalah kitab diragukan keasliannya, itu bukan hal yang baru. Maka buktikan keasliannya. Diragukan bukan berarti menafikan. Tinggal membuktikan keasliannya, kan begitu. Bukan berarti kalau udah kitab udah yes gitu. Yes. Enggak gitu orang berilmu, jik. Gua aja yang kagak punya ilmu tahu ada berbagai macam perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di kalangan para santri, di kalangan kaum muslimin. Bukan begini caranya, receh, jik, receh nih. Aduh, argumen dibalas dengan sentimen. Habis itu kagak nyambung, saudara. Gua salut nih, makin salut gua sama Kiai Imad. Kiai Imad belajarnya di kandang kebo, tapi ilmunya, akhlaknya, adabnya luar biasa. Ini belajar di mana? Dulu saya dengar pendidikan SD dia di SD Kristen ya. Jik. Intelijen hitam gimana? PKI gimana? Gulingkan Jokowi gimana? Mau ada tumbal proyek lagi 2024. Udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Gua berasa nonton bocil lagi ngambek nih. Bentar, gua nggak roasting lagi. Gua panas nih di belakang nonton tapi nggak berani komen. Masya Allah, insya Allah kapan-kapan nanti Habib Hanif sudah menjawab dengan sangat bagus. Bagus apa? Kagak nyambung. Menantu lu, cucunya si Salome, anaknya si Salome, kagak nyambung. Katanya ada kitabnya, tapi kitabnya hilang kata dia. Kemudian katanya nggak ditulis bukan berarti nggak ada. Kemudian menyamakan dirinya dengan matahari, padahal lubang matahari. Gimana sih, jik? Ente, jik. Makin kesini makin aneh ente. Kalau argumentatif iya, tapi nggak nyambung. Iya, argumen aja, pakai sentimen dikit, terstruktur dengan masif. Fitnah. Argumentatif, saudara, insya Allah kalau nanti saya ada waktu, bukan ngadepin begal kan buang-buang waktu, saudara. Ngadepin begal kalau ada waktu. Ya, begal yang gimana sih begal? Begal itu bawa celurit di jalan-jalan.
bawa pedang, bawa katana, bawa bom molotov, ugal-ugalan di jalanan. Yang begal siapa? Kalian pernah nggak dipersekusi sama anak buah Kiai Imat? Kalian pernah nggak dihadang di jalan oleh anak buah Kiai Imat? Cie, unyil begal, teriak begal. Nyil, unyil. Nanti kapan? Setelah sangkakala pertama ditiupkan. Kapan? Nanti akan kita jawab kalau ada waktu. Ya kalau nggak ada waktu jangan marah lah. Ya ikhwan, bilang aja kagak ada bukti, kagak ada data, bingung gua ngomong begini biar budak gua kagak jauh, kagak meninggalkan gua, bilang aja gitu, simple kan. Nah, sekarang saya mau tanya, nasab habaib nih dibilang palsu, dirinya ngaku habaib, itu namanya begal apa ya? Begal nasab. Nah, Kiai Imat nggak pernah ngaku habaib, nggak pernah. Gua nggak pernah dengar sehari pun sekalipun Kiai Imat mengatakan saya adalah habaib. Saya nggak pernah dengar saya adalah habib. Kiai Imat ya nggak pernah ngomong seperti itu. Gua ngikutin. Soalnya ini berlebihan nih. Ini siapa pembisiknya? Tolong dong kalau bisikin yang bener. Kalau bisiknya nggak jelas ya kayak setan, kayak iblis. Bisik-bisik kerijik yang bener. Ini kayak orang panik nih, kayak bocil-bocil lagi panik ya ikhwan. Kiai Imat tidak pernah menafikan kalau Habib itu ada. Kiai Imat mengakui Habib itu ada, tapi Habib itu adalah Ba'alawi, keturunan daripada Ubaidillah. Beliau tidak menafikan itu, dan beliau mengatakan bahwa Ubaidillah ini tidak tersambung nasabnya berdasarkan penelitian beliau selama 550 tahun. Beliau tidak menafikan. Kalau beliau bilang tidak terkonfirmasi selama 550 tahun, ngapain beliau mencantolkan nasab yang tidak tersambung, yang tidak terkonfirmasi? Ngapain? Beliau menafikan ketersambungan Ba'alawi ini kepada Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Jadi ngapain beliau ngambil itu? Itu nggak ngelogis dan nggak pernah kejadian. Ini akal sehat kita. Saya punya amanat begal nasab, jangan diundang saudara ke tempat-tempat kita. Ini hanya menyebarluaskan fitnah. Nah, inilah fitnah nih. Begal teriak begal, saudara. Begal teriak begal, ngaku cucu Nabi, tapi tidak bisa membuktikan. Malah marah-marah ke orang yang melakukan penelitian. Kapan negeri kita mau maju? Kita meneliti ini, kita dipersekusi. Kita meneliti ini, kita disuruh diam, kita disuruh bungkam. Ini dolim, saudara. Inilah yang disebut dengan kedoliman. Di mana ada orang-orang yang ingin memperluas wawasannya, memperluas keilmuannya, karena terganggu riuk nasi seseorang, akhirnya ada upaya pembungkaman. Dan mengadu domba antara habaib dengan kiai. Yang mengadu domba habaib dengan kiai bukannya lu dulu, Jik. Ada kiai, saudara. Ada ustaz, saudara. Ada habib, saudara. Di pintu penguasa yang zalim, saudara. Menir Uthman di pintu penguasa penjajahan Belanda. Dibilang pejuang karena datuk aneh, datuk dari istri aneh. Pejuang, saudara. Hari ini presiden seorang Indonesia. Hari ini pemimpin seorang Muslim. Boleh, saudara. Ada habib, ada kiai, ada ustadz sekalipun dekat dengan pemerintah. Boleh, saudara. Ulama saudara. Aduh, pokoknya asal mengganggu periuk saya, dolim, saudara. Kalau menghantarkan makan saya, Masya Allah, ahlul jannah, saudara. Ini hancur nih agama kalau begini-begini nih. Bahaya nih kan pecah belah. Kalau dukung mereka ahlul jannah, saudara. Gua ini kagak demen begini-begini. Bahkan mecah belah umat Islam. Setuju?
Setuju. Masih banyak habaib yang lurus, masih banyak kiai-kiai yang lurus, masih banyak ustadz-ustadz yang lurus yang ingin mempersatukan umat. Gua justru melihat kalian yang mecah belah umat Islam. Kita kritik kalian dikit, udah diklaim kafir, diklaim PKI, klaim Wahabi, klaim apa lagi? Klaim pembenci, mempersatukan umat lewat partai kalian. Gitu. Persatukan umat lewat Islam, bukan lewat partai. Partai boleh beda. Kamu mau pilih partai apapun silahkan. Tetapi di dalam kita memegang teguh ajaran Islam, kita bersatu. Urusan dunia udah, yang penting tidak melanggar syariat. Udah gitu. Terus yang ngomong satu Habib Jahlul, satu Habib bodoh, ya, lebih utama, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Itu siapa? Itu siapa? Kemudian yang menyamakan posisi pendiri Nahdlatul Ulama dengan Menir Uthman, siapa? Siapa yang adu domba itu? Kemudian yang merubah sejarah, pengkhianat diklaim pejuang, pejuang diklaim pengkhianat, siapa? Jawab itu, walaupun kalian nggak berani jawab saya. Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lo mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lo? Bukan ngomong kayak habaib pada ngemis minta pengakuan. Ya emang kenyataannya kayak ngemis. Aneh ini habaib. Kakek aneh apa kakek ente? Nggak ngaku Habib, borgol. Unyil. Gua nggak percaya lu Habib. Berarti lu mengatakan kalau kami Habib palsu? Iya. Gua nih bukan Kiai Imad. Ya, sebelum gua tahu semuanya dari Kiai Imad. Di borgol 20 hari. Di berita dituliskan TIJ menghina para habaib, tidak percaya dengan anak cucu Nabi. Hari ini lu bilang nggak ngemis, pio gede gam, ya tohnya lampanya gede. Tapi kemana-mana kami para habaib. Memang nggak ngomong saya Habib nih, saya Habib udah kadung terkenal. Tapi kami para habaib, kami akan berjuang seperti datuk kami Sayyidina Ali. Di baleho kalau nggak ditulis Habib, di judul gua aja nggak gua tulis Habib, ngamuk. Pendukung-pendukungnya ngamuk. Suul adab lah, inilah itulah. Memang kalian bodoh. Kalau kalian pinter nggak mungkin seperti ini menjatuhkan marwah kalian yang nggak punya. Udah marwah nggak punya, sok punya marwah, so harusnya kalian bantah dong dengan ilmu. Berarti kata dia ini betul nih, gue setuju nih. Buat apa kita ngakuin orang-orang yang suka adu domba umat? Gue ngelihat nih orangnya adu domba nih, gue nggak ngakuin nih orang nih. Nggak ada data, nuduh begal sudah deh, nuduh begal ya ikhwan. Padahal nggak ada data ya ikhwan. Kalau seorang ulama tuh walaupun nggak ilmiah, nggak diledekin seperti itu, diajak, dirangkul, dijelaskan dulu, ya, dicek dulu sisi nggak ilmiahnya di mana. Kan itu. Sebuah tesis bisa dikatakan ilmiah atau tidak dari sisi mananya. Kan gitu. Ini gua orang bodoh nih. Orang bodoh, petani, kerja di sawah-sawah, main di lumpur-lumpur, tapi bisa melihat. Nggak mau gua dibutakan hati hanya karena doktrin-doktrin bodoh. Kalau memang begal, lapor polisi, penjarakan. Masa begal dibiarin? Logika, woi unyil. Begal kok dibiarin? Begal kok pura-pura nggak lihat? Katanya amar ma'ruf nahi mungkar, sudah. Begal kok dibiarin, begal? Begal harus lapor polisi biar ditangkap begalnya, jangan berkeliaran. Kenapa dibiarkan sudah deh? Begal kenapa dibiarkan? Sudah deh. Berarti melindungi dan membiarkan orang-orang yang melakukan kesalahan.
unyil, begal laporkan. Kalianlah politik divide et impera, politik adu domba. Kalau misalnya tidak ilmiah bukan begini caranya. Lagian pun menurut gua nih ilmiah. Cuman karena nggak punya narasi untuk membantah, nggak punya data untuk membantah, main narasi fitnah, main narasi adu domba. Pertama nih cara-cara divide et impera, buang gelarnya. Baik gelar akademisi atau gelar apapun, hilangkan itu. Itu namanya membunuh karakter dulu. Bunuh karakter dulu. Supaya hilang kepercayaan umat yang bego. Itu divide et impera. Seperti yang dilakukan oleh Sunan Hogronyo dan juga Menir Uthman. Itulah divide et impera. Biar kalian tahu siapa pelakunya hari ini. Mengadu domba umat dengan mengatakan kalau Jokowi menang, Jokowi curang. Kalau Jokowi menang, kita akan pimpin umat untuk perang. Nggak ada. Suruh umat bawa-bawa parang, akhirnya ketangkep. Itu divide et impera. Ya, mengiming-imingi sesuatu, kemudian untuk mengadu domba orang, nanti iming-imingnya surga, iming-imingnya ini, iming-imingnya itu. Padahal hanya untuk kepentingan duniawi semata. Sudah ada jawara-jawara. Jawara-jawara. Ntar didor bingung. Tumbal-tumbal proyek lah nanti. Ternyata lebih parah dari dugaanku. Dari awal narasi dia sampai akhir dia ceramah, dia nggak tahu apa-apa berarti tentang tesis Kiai Imad. Kiai Imad tidak pernah menafikan habaib. Kiai Imad hanya mengatakan bahwa nasab Ubaidillah tidak tersambung kepada Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir, tidak terkonfirmasi selama 350 tahun. Habib menurut Kiai Imad adalah panggilan, gelar di kalangan Ba'alawi. Dan beliau tidak menafikan itu. Tidak menafikan itu. Kemudian kata Rizik lagi, beliau memalsukan habaib, kemudian mengambil nasabnya, menempelkan ke dia dengan kata lain. Dan saya tidak pernah mendengar Kiai Imad mengaku kalau dirinya adalah Habib. Bahkan Kiai Imad pernah mengatakan bahwa Wali Songo bukan kalangan Habib. Dengan kata lain, Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi. Itu yang saya dengar dari Kiai Imad. Jadi orang ini nggak nyambung. Udah nggak nyambung, asumsi, campur emosi, menggebu-gebu, isi kagak ada. Jadi lari dari konteksnya, teman-teman. Isi orasi dia ini lari dari konteksnya. Ini kalian nih budak-budak nih, kalian budak-budak coba kalian dengar dulu apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Nanti kalau kau dengar apa yang disampaikan oleh orang ini, nyambung nggak? Nggak nyambung. Mau Kiai Imad ini dia fitnah ya, nuduh Kiai Imad belajar di kandang kerbau. Kan fitnah tuh. Fitnah. Kiai Imad belajar di kandang kerbau. Gua 70 kali lebih hormat kepada Kiai Imad yang belajar di kandang kerbau secara ilmunya daripada orang yang belajar di mana nih, gua kagak tahu. Di Arab Saudi atau di mana? Doktor loh ini. Doktor. Tapi gitu narasi doktor. Kasihan gua, makin tua kok makin begini. Ayo dong, kan Kiai Imad itu belajar di kandang kerbau tuh. Kalian yang belajar di mana tuh, pokoknya di langit ke-7 lah. Kalian ajak diskusi, kalian tunjukkan akhlak. Kalau belajarnya bukan di kandang kerbau, tunjukkan akhlak. Ini lari dari konteks. Jadi di luar konteks dia berbicara nih. Dia nggak tahu sebenarnya Kiai Imad ngomong apa sih dalam tulisan-tulisannya. Kenapa? Karena kebencian. Orang kalau karena kebencian dia nggak mau ngeliat. Dan satu lagi karena ketakutan. Orang kalau takut, panik, dia nggak mau ngeliat. Gua nggak mau tahu. Udah, itu mengganggu makan kita. Udah sana. Gua nggak mau denger. Akhirnya dia nggak tahu apa yang dibicarakan oleh Kiai Imad. Pembahasan Kiai Imad seperti apa dia nggak tahu. Kalau berdasarkan saya dengar ceramah dia ini dari awal sampai akhir, dia nggak tahu sepertinya. Kiai Imad tidak pernah menafikan habaib sebagai keturunan daripada Ubaidillah. Dengan kata lain, dia tidak mengatakan ini Habib palsu, ini begini, enggak. Cuman dia mengatakan bahwa Ubaidillah tidak tersambung, tidak terkonfirmasi nasabnya dengan Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Setahu saya seperti itu. Begitu setahu saya. Enggak pernah sekalipun dia, oh saya Habib, mereka bukan, enggak. Dia kan bilang gitu, begal.
dia menafikan nasab kita, terus dia ngaku Habib. Nggak pernah Kiai Imad ngaku Habib, nggak pernah. Makanya nggak nyambung nih, nggak nyambung, memblunder sama dengan yang lain. Bahkan yang lain bawa kitab pun ngeblunder. Akhirnya gara-gara mereka membantah tesis Kiai Imad dengan data mereka, justru mereka membuka bobrok tanpa mereka sadari. Coba kalian lihat tulisan Kiai Imad yang terakhir, coba kalian lihat konten Lumer, apa yang dibicarakan si Lumer, justru membuka bobrok sendiri. Kita nih sebagai orang awam ahwal lagi, gua nggak ikut yang begini-gini, maaf teman-teman, gua nggak ikut orang. Begitu juga tesis Kiai Imad, kenapa gua dukung? Ya gua dukung tesisnya, gua nggak dukung orangnya, bukan dukung orangnya begini, enggak. Secara tidak langsung kita mendukung tesis berarti kita mendukung orangnya. Kalau gua mendukung orangnya secara fanatik buta, enggak. Oh, kalau udah Kiai Imad yang ngomong udah benar semua, enggak. Gua denger dulu apa yang dia omongin. Kalau menurut daya tangkap saya, oh ini benar yang dia omongin, gua ikut. Karena ini di ranah publik, bukan di belakang layar. Kalau kita lihat di belakang layar, mungkin kita ngobrol, oh itu cuman katanya. Ini disiarkan, terpublikasi, tidak ada yang bisa membantah. Kalau ini nggak dipublikasi, kita nggak tahu. Setelah Kiai Imad muncul mempublikasi ini, kita jadi tahu. Dan keraguan-keraguan kita selama ini terjawab. Ketika melihat oknum-oknum dari Bang Alawi dengan gaya ceramah dan cerita-cerita dongengnya, akhirnya terjawab dengan tesis Kiai Imad. Kenapa mereka seperti itu? Gitu ya ikhwan, begitu saudara. Makin tertarik lagi ketika saya memberikan kritikan-kritikan ke mereka, saya diklaim sebagai pembenci. Oh begitu cara main mereka, licik sekali. Makanya saya nggak peduli. Ada yang bilang saya buzzer, ada yang bilang saya dibayarin oleh rezim. Nah disitu semakin terkonfirmasi siapa mereka. Gitu, oh ternyata selama ini cuma menciptakan provokasi, propaganda, kemudian menuduh, memfitnah orang lain. Ternyata kroco-kroco ini memang model seperti itu. Padahal saya bukan orang yang nimbrung di dalam politik. TJ cebong, kodok lah, apalah. Nah, gue persetan dengan itu semua, nggak ngaruh. Jadi kalau mereka menuduh Kiai Imad ini melakukan secara terkoordinir, kemudian terstruktur, gue nggak percaya. Ada rezim di belakang, gue nggak percaya itu. Kenapa? Gue aja bisa dituduh seperti itu, apalagi Kiai Imad. Kalian nih, kalau kalian begini, kalian akan dituduh seperti itu. Kalian buat konten orangnya, kau akan dituduh cebong, walaupun kau tidak terlibat masalah politik 2019. Pokoknya kalau mereka bebas, mau klaim orang Dajjal, mau klaim orang Imam Mahdi, yang di pihak mereka Imam Mahdi, yang di luar pihak mereka Dajjal, itu suka hati mereka. Dengan canggihnya zaman, ya, kita harus memutar otak ke situ. Tidak ada lagi dogma-dogma, tidak ada lagi doktrin-doktrin sampah. Hari ini bilang begini, besok bilang begitu, ngeles luar biasa. Gue udah paham betul dah. Makanya gue nggak peduli, mau siapapun yang mencoba untuk mendiamkan, gue nggak peduli. Nggak peduli kali ini. Ya? Apalagi saya tahu diri, saya nggak pernah makan bangku sekolah. Keras. Saya sebagai petani. Kemudian seorang kampung, seorang yang tinggal di kampung. Kalau saya tinggal di kampung, kampungan, wajar. Ini di kota, tapi kampungan, kurang ajar. Nah, ya, setiap dari kita punya pandangan yang berbeda terhadap apapun. Nah, itu. Apa yang membuat kita bersatu? Menghargai perbedaan. Kalau kita belum bisa menghargai perbedaan, jangan harap kita bisa bersatu. Dan jangan pernah menyamakan perbedaan. Hidupmu akan hancur kalau menyamakan perbedaan. Kenapa? Karena kita diciptakan berpasang-pasangan, siang dan malam, laki dan perempuan. Kalau menyamakan persepsi, takutnya jadi LGBT. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Osman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada
pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda. Menurut saya beliau adalah antek-antek Belanda. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Utsman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan, tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masolihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali. Itu namanya antek-antek penjajah, dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai Mufti Batavia. Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian saudara, begitu Senok Hugron datang, saudara, Senok Hugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Jitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, 1/7 gajinya Senok Hurgonye. Nah, ini mesti kita catat. Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Masa sih? Udah pakai itu lencana, udah pakai itu medali, masa nggak nerima gaji? Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak, ya kawan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya kawan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah. Jabatan diterima, gaji nggak diterima, gimana itu? Gimana logika kalian? Jabatan dari Belanda diterima, gaji nggak diterima. Lebih bagus nerima gaji tapi nggak nerima jabatan daripada nerima jabatan nggak nerima gaji. Artinya kita mengikhlaskan tenaga kita untuk membantu penjajah tanpa dibayar. Itu lebih konyol lagi, Bung, statement Anda. Ente kadang-kadang, ya. Ini fitnah murahan, saudara. Seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad, Habib Utsman itu mengharamkan jihad, Habib Utsman itu nggak suka jihad. Tidak ada mengharamkan jihad, tetapi mengklaim bahwa gerakan-gerakan rakyat yang mengatasnamakan jihad sebagai bentuk keonaran. Beliau tidak berfatwa kalau jihad itu salah, tetapi mengatakan bahwa gerakan rakyat yang terjadi di Cilegon waktu itu pada peristiwa geger Cilegon, beliau mengatakan bahwa itu bukan jihad, itu keonaran melawan pemerintahan yang sah. Artinya beliau sebagai penyambung lidah Belanda, makanya diberikan medali salib singa, salib pala singa. Kalaupun kemudian Habib Utsman bin Yahya mendapatkan bintang kehormatan dari Belanda, itu apa, bintangnya itu ditaruh di pantat sama beliau. Mereka marah dengan Belanda, itu sama beliau ditaruh di pantat beneran gitu, dan itu nyata, kisah asli gitu. Itu Habib Utsman bin Yahya itu medalinya di sini, bukan di pantatnya. Di sini medali salib singa ada di dada. Itu menandakan antek-antek Belanda. Dapat medali dari Belanda. Mau kita bilang pahlawan? Coba antum pelajari dulu yang benar bagaimana kondisi pada saat itu, bahwa pemerintahan yang ada pada saat itu memang pemerintahan penjajah. Agar umat Indonesia bisa beribadah dengan baik, mesti ada muftinya, dan muftinya adalah orang Indonesia. Salah satu yang dipilih menjadi mufti adalah Al-Imam Al-Habib Utsman bin Yahya. Bahkan penyerangan ke Aceh ikut didukung oleh Mufti Batavia. Ente jangan asal-asal kalau ngomong, ya. Darah-darah leluhur kami tercurahkan di bumi ini gara-gara pengkhianat. Enak aja ente. Jadi jangan sok tahu lah. Mana ada sejarah Habib Utsman bin Yahya kemudian membantu Belanda untuk nangkepin umat Islam? Nggak ada.
Kalaupun ada itu hanya fitnah dari antum-antum semua, data sejarah yang diputar-putar. Kalau saudara TIJ yang pengkhianat tetap pengkhianat. Ada Teguh Nurdin pengkhianat itu, dapat lencana juga, dapat medali juga dari Belanda. Lantaran karena dia keluarga, terus kita bilang dia bukan pengkhianat, dia cuman berstrategi, dapat gaji, dapat medali. Mau dia gelar Teguh sekalipun yang di Aceh, Teguh gelarnya. Kalau ada medali ini sahih walalah, tak terbantahkan, dia pengkhianat. Pengkhianat tetap pengkhianat, mau siapapun dia. Anget begini kenapa? Maklum istri bin Yahya, maklum istri bin Yahya. Jadi keluarga besar bin Yahya juga. Nah, jadi kita ini semua keluarga besar bin Yahya, baik yang menantu, cucu, cicit semua, kita punya kewajiban jaga baik-baik nama harum dan mulianya yaitu Al Habib Utsman bin Yahya. Ente kadang-kadang kalau memang pengkhianat, pengkhianat aja. Mau sepupu kita, mau ipar kita, mau mertua kita, mau bapak kita sekalipun, kalau memang pengkhianat, pengkhianat aja, jangan dibela. Cuman yang saya mau garis bawahi, apakah orang Indonesia semua yang dulu bekerja kepada Belanda, baik itu menjadi petugas keamanan maupun itu menjadi petugas pos maupun itu menjadi guru di sekolah-sekolah, apa semua boleh kita sebut pengkhianat? Pengkhianat. Barang siapa yang bekerja sama, yang membantu penjajah, itu namanya pengkhianat, Bung. Ya, yang melawan penjajah, yang memerangi penjajah, itu yang pejuang, Bung. Jangan salah-salah mengelabui sejarah. Itu di Aceh, siapapun yang kerjasama dengan Belanda, itulah penjajah, ante-ante penjajah. Mana ada orang kerjasama dengan penjajah, digaji sama penjajah, terus jadi pahlawan? Enggak begitu dong cara berpikirnya, saudara. Apakah petani-petani dulu, pekebun-pekebun yang kerja di perkebunan-perkebunan Belanda, dapat gaji dari Belanda, apa mereka semua kita sebut pengkhianat? Pengkhianat dong. Ngapain kerja sama Belanda? Ngapain jadi budak Belanda? Melawan dong. Di saat seluruh Indonesia melakukan perlawanan atas agresi Belanda, ya melawan, bukan tunduk kepada Belanda. Kalau tunduk kepada Belanda, itu namanya kita berkhianat kepada tanah air. Ini namanya innal harba khud'ah, saudara. Iya, ya namanya perang kan mesti strategi. Jadi jangan langsung dibilang pengkhianat. Jangan. Mereka dulu bekerja dengan Belanda sambil nyusun strategi. Strategi kok nunduk ke Belanda? Seharusnya endingnya kan melawan, bukan malah jadi mufti yang diangkat oleh Belanda. Berarti strateginya nggak mujur, ya, bukan strategi tunduk takluk kepada Belanda. Ini kita nggak bantah kalau memang ada strategi. Kalau memang ante-ante Belanda tulen, itu nggak ada strategi-strateginya, itu jurus ngeles. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Senok Hugron itu datang belakangan. Bukan dipengaruhi, tapi kolega. Walaupun misalnya katakanlah Senok Hugronnya ini datang belakangan, dijemputlah sama beliau, surat menyurat dulu. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Senok Hugron sebelum Senok Hugron datang di Jakarta. Kalau Raja Aceh dulu, Sultan Aceh dulu, disurati sama Ratu Wilhelmina, suratnya dirobek, menolak kerjasama apapun alasannya. Pantang bagi kami untuk menerima perintah daripada penjajah. Pantang bagi kita untuk bekerja sama dengan penjajah. Itu, Bung, di Aceh, Bung. Itu mufti itu, kalau misalnya dia nggak mau kerja sama dengan Belanda, dia buang itu. Dia buang itu yang namanya medali salib singa, entah apa itu, pokoknya gitu namanya. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda? Menurut saya beliau adalah ante-ante Belanda. Jadi kalau Habib Utsman kemudian punya kedekatan dengan Belanda, ketika itu dituduh sebagai antek Belanda. Kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda, kita nggak mengatakan beliau sebagai antek Belanda, terus kita bilang apa? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Utsman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan.
tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masolihil ummah. Menjaga masolihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali, itu namanya ante-ante penjajah, dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavia sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai Mufti Batavia. Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Habib Utsman selama menjabat jadi mufti tidak pernah terima gaji dari Belanda. Nah, kemudian saudara, begitu Senok Hugron datang, saudara, Senok Hugron ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Jitnya antum itu kan teman akrabnya Senok Hurgonye, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, sepertujuh gajinya Senok Hurgonye. Nah, ini mesti kita catat. Habib Utsman nggak terima gaji dari Belanda, saudara. Habib Utsman menolak, nggak mau terima gaji dari Belanda. Masa sih? Udah pakai itu lencana, udah pakai itu medali, masa nggak nerima gaji? Nah, tapi Habib Utsman tetap menolak, ya kawan. Habib Utsman nggak terima gaji dari pemerintah Belanda, saudara. Itu ijtihadnya Habib Utsman, itu sikapnya Habib Utsman, saudara. Beliau nggak mau makan uang dari Belanda, ya kawan. Tapi jabatan itu diterima oleh Habib Utsman. Kenapa? Lihifzil ummah. Jabatan diterima, gaji nggak diterima, gimana itu? Gimana logika kalian? Jabatan dari Belanda diterima, gaji nggak diterima. Lebih bagus nerima gaji tapi nggak nerima jabatan daripada nerima jabatan nggak nerima gaji. Artinya kita mengikhlaskan tenaga kita untuk membantu penjajah tanpa dibayar. Itu lebih konyol lagi, Bung, statement Anda. Ente kadang-kadang, ya. Ini fitnah murahan, saudara. Seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad, Habib Utsman itu mengharamkan jihad, Habib Utsman itu nggak suka jihad. Tidak ada mengharamkan jihad, tetapi mengklaim bahwa gerakan-gerakan rakyat yang mengatasnamakan jihad sebagai bentuk keonaran. Beliau tidak berfatwa kalau jihad itu salah, tetapi mengatakan bahwa gerakan rakyat yang terjadi di Cilegon waktu itu pada peristiwa geger Cilegon, beliau mengatakan bahwa itu bukan jihad, itu keonaran melawan pemerintahan yang sah. Artinya beliau sebagai penyambung lidah Belanda, makanya diberikan medali salib singa, salib pala singa. Kalaupun kemudian Habib Utsman bin Yahya mendapatkan bintang kehormatan dari Belanda, itu apa bintangnya itu ditaruh di pantat sama beliau. Mereka marah dengan Belanda, itu mau beliau ditaruh di pantat beneran gitu, dan itu nyata, kisah asli gitu. Itu Habib Utsman bin Yahya itu medalinya di sini, bukan di pantatnya. Di sini medali salib singa ada di dada, itu menandakan ante-ante Belanda. Dapat medali dari Belanda, mau kita bilang pahlawan? Coba antum pelajari dulu yang benar bagaimana kondisi pada saat itu, bahwa pemerintahan yang ada pada saat itu memang pemerintahan penjajah. Agar umat Indonesia bisa beribadah dengan baik, mesti ada muftinya, dan muftinya adalah orang Indonesia. Salah satu yang dipilih menjadi mufti adalah Imam Habib Utsman bin Yahya. Bahkan penyerangan ke Aceh ikut didukung oleh Mufti Batavia. Ente jangan asal-asal kalau ngomong, ya. Darah-darah leluhur kami tercurahkan di bumi ini gara-gara pengkhianat. Apa aja ente? Jadi jangan sok tahu lah. Mana ada sejarah Habib Utsman bin Yahya kemudian membantu Belanda untuk nangkepin umat Islam? Nggak ada. Kalaupun ada, itu hanya fitnah dari antum-antum semua, data sejarah yang diputar-putar. Kalau saudara TIJ yang pengkhianat tetap pengkhianat. Ada Teguh Nurdin pengkhianat itu, dapat lencana juga, dapat medali juga dari Belanda. Lantaran karena dia keluarga, terus kita bilang dia bukan pengkhianat, dia cuman berstrategi, dapat gaji, dapat medali. Mau dia gelar Teguh sekalipun yang di Aceh, Teguh gelarnya.
Kalau ada medali ini sahih walala, tak terbantahkan dia pengkhianat. Pengkhianat tetap pengkhianat, mau siapapun dia. Sangat begini kenapa? Maklum istri bin Yahya, maklum istri bin Yahya. Jadi keluarga besar bin Yahya juga. Nah, jadi kita ini semua keluarga besar bin Yahya, baik yang menantu, cucu, cicit semua, kita punya kewajiban jaga baik-baik nama harum dan mulianya yaitu Al Habib Utsman bin Yahya. Ente kadang-kadang kalau memang pengkhianat, pengkhianat aja. Mau sepupu kita, mau ipar kita, mau mertua kita, mau bapak kita sekalipun, kalau memang pengkhianat, pengkhianat aja, jangan dibela. Cuman yang saya mau garis bawahi, apakah orang Indonesia semua yang dulu bekerja kepada Belanda, baik itu menjadi petugas keamanan maupun itu menjadi petugas pos maupun itu menjadi guru di sekolah-sekolah, apa semua boleh kita sebut pengkhianat? Pengkhianat. Barang siapa yang bekerja sama, yang membantu penjajah, itu namanya pengkhianat, Bung. Ya, yang melawan penjajah, yang memerangi penjajah, itu yang pejuang, Bung. Jangan salah-salah mengelabui sejarah. Itu di Aceh, siapapun yang kerjasama dengan Belanda, itulah penjajah, ante-ante penjajah. Mana ada orang kerjasama dengan penjajah, digaji sama penjajah terus jadi pahlawan? Enggak begitu dong cara berpikirnya, saudara. Apakah petani-petani dulu, pekebun-pekebun yang kerja di perkebunan-perkebunan Belanda dapat gaji dari Belanda, apa mereka semua kita sebut pengkhianat? Pengkhianat dong. Ngapain kerja sama Belanda? Ngapain jadi budak Belanda? Melawan dong. Di saat seluruh Indonesia melakukan perlawanan atas agresi Belanda, ya melawan, bukan tunduk kepada Belanda. Kalau tunduk kepada Belanda, itu namanya kita berkhianat kepada tanah air. Ini namanya innal harba khud'ah, saudara. Iya, ya namanya perang kan mesti strategi. Jadi jangan langsung dibilang pengkhianat. Jangan. Mereka dulu bekerja dengan Belanda sambil nyusun strategi. Strategi kok nunduk ke Belanda? Seharusnya endingnya kan melawan, bukan malah jadi mufti yang diangkat oleh Belanda. Berarti strateginya nggak mujur, ya, bukan strategi tunduk takluk kepada Belanda. Ini kita nggak bantah kalau memang ada strategi. Kalau memang ante-ante Belanda tulen, itu nggak ada strategi-strateginya, itu jurus ngeles. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Senok Hugron itu datang belakangan. Bukan dipengaruhi, tapi koleganya, kolega. Walaupun misalnya katakanlah Senok Hugronnya ini datang belakangan, dijemputlah sama beliau, surat menyurat dulu. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Senok Hugron sebelum Senok Hugron datang di Jakarta. Kalau Raja Aceh dulu, Sultan Aceh dulu, disurati sama Ratu Wilhelmina, suratnya dirobek, menolak kerjasama apapun alasannya. Pantang bagi kami untuk menerima perintah daripada penjajah. Pantang bagi kita untuk bekerja sama dengan penjajah. Itu, Bung, di Aceh, Bung. Itu mufti itu kalau misalnya dia nggak mau kerjasama dengan Belanda, dia buang itu. Dia buang itu yang namanya medali salib singa, entah apa itu, pokoknya gitu namanya. Di dalam tubuhnya kami mengalir darah keberanian, dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Ini lagi digodok, gimana nanti Habib kecelakaan, lagi digodok di belakang nih, biar umat percaya. Anda ingin bertanya, ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek dia atau kakek anak? Lonte hina Habib digagah polisi. Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Artinya orang yang kurang ajar benci kepada Habib, apalagi sekelas imam besar kita Habib Rizik, sama saja kurang ajar kepada Nabi, kurang ajar kepada Rasulullah. Neraka tempat kita. Kami adalah cucu Nabi, kami adalah orang yang dimuliakan. Barang siapa yang membenci kami tidak akan dilihat nanti di yaumil qiyamah oleh datuk kami. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan kasus ini. Bib, nih dulu, duduk. Ana punya referensi, ana punya bantahan nih buat Imat. Orang yang nggak tahu dipikir ada raksasa ini, suaranya keras. Tapi kalau orang sudah tahu suara itu, jangkrik itu diketut. Fusa burot,
tahan nafas saja. Masa cucu Nabi, orang alim, orang yang berilmu, katanya kenapa cara membantahnya justru melemparkan kata-kata yang sama seperti isi septic tank, membahas seputar tesis Kiai Imad yang belum terbantahkan, yang belum ada yang bisa membungkam, yang selalu yang katanya pembohong, pendusta dan tukang fitnah, tapi tidak dilaporkan sampai hari ini. Masya Allah saudara, luar biasa sekali ya. Ya, luar biasa ya. Kemarin kita sangat sengit sekali melihat antara Kiai Imaduddin Uthman Al-Bantani versus siapa itu Habib Rumer, yang akhirnya melumer juga, melebar kemana-mana. Dan kita akan tunggu siapa yang rungkat. Dan ini tidak ada kebencian kita terhadap siapapun teman-teman. Yang akal sehat, yang memberikan dukungan kepada tesis Kiai Imad, kita bukan untuk membenci Bang Alawi ya, bukan untuk membenci habaib teman-teman. Sejauh ini saya melihat ada banyak sekali kejanggalan yang menjadi pertanyaan di dalam pikiran saya selama ini. Akhirnya dengan adanya tesis Kiai Imad ini semakin terlihat di permukaan ya. Nah, semakin terlihat di permukaan siapa yang muter-muter seperti odong-odong, siapa yang memang benar-benar berkualitas. Banyak yang mempermasalahkan Kiai Imad, yang mengatakan bahwa Kiai Imad bukan ahli nasab, kemudian bukan ahli kitab, bukan orang yang alim, bukan orang yang berilmu. Namun hari ini orang-orang yang berilmu pada kemana? Orang-orang yang alim, yang ahli nasab, yang ahli kitab. Mana bantahan kalian terhadap tesis Kiai Imad? Sekelas Rabitatul Alawiyah saja dibuat bungkam oleh Kiai Imad, dibuat panik oleh Kiai Imad. Ini sungguh sangat memalukan kalau kita hari ini ngaku-ngaku sebagai cucu ini, cucu itu, tapi tidak bisa membuktikan. Kenapa ini dipertanyakan? Dikit-dikit ngaku sebagai cucu Nabi, dikit-dikit suruh orang adzan nanya, datuk anak apa datuk ente, kakek anak apa kakek ente. Ketika dipertanyakan ketersambungan kakek ente, ketersambungan ente dengan Rasulullah yang katanya kakek ente, mana buktinya? Akhirnya membingungkan teman-teman. Setiap hari kowar-kowar di dalam tubuh anak mengalir darah Rasulullah. Mana hasil tes DNA-nya sehingga membuktikan bahwa darah ente tersambung ke Rasulullah, ataupun di dalam tubuh ente mengalir darah Rasulullah? Tak ada bukti. Hari ini kita nggak usah percaya sesuatu yang nggak ada bukti. Makanya kemunculan tesis Kiai Imad membuat TIJ lega. Sesuatu yang dipertanyakan selama ini oleh saya pribadi dengan akal yang sehat yang saya miliki terjawab sudah. Banyak orang-orang yang muncul yang kemarin ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, berdarah Nabi, malah memilih diam. Malah muncul orang-orang yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan Bung Taufik yang selama ini sibuk sekali dengan Rabitatul Alawiyahnya malah memilih bungkam ya ikhwan. Alhamdulillah ya ikhwan. Kalau orang-orang yang memang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, bukan nyamar ma'ruf nyambi mungkar, mereka akan muncul di permukaan untuk membuktikan segala sesuatu, apalagi yang menyinggung nasabnya. Seharusnya kalau nasab kita disinggung orang, kita muncul dong, kita lawan, bukan malah memprovokasi, suara kentut lah, suara jangkrik lah. Ini sangat tidak logis saudara. Masa cucu Nabi, orang alim, orang yang berilmu, katanya kenapa cara membantahnya justru melemparkan kata-kata yang sama seperti isi septic tank? Seharusnya mereka membantah dengan dalil-dalil yang mereka miliki. Mereka menunjukkan kepada publik bahwa mereka adalah orang-orang benar seperti yang mereka klaim selama ini. Justru hari ini kita sebagai orang awam dan juga ahwal melihat pemandangan hari ini, semakin kita yakin terhadap tesisnya Kiai Imaduddin Uthman Al-Bantani ya ikhwan. Ya, iya, ampas-ampas yang selama ini berbau kentut akhirnya terpublikasi. Terlihat jelas bagi kita teman-teman. Orang awam aja bisa melihat mana yang benar-benar orang yang ingin mencari kebenaran, mana orang-orang yang memang ingin mencari ketenaran, walaupun dengan cara berbohong ke sana kemari. Ya, iya.
Memang beda kelas tukang obat dengan kiai yang benar. Kalau tukang obat ya koar-koar, orang nggak percaya obatmu tidak bagus. Siapa bilang, "Woi, obatku tidak bagus"? Kamu kurang ajar, saudara. Kamu sudah melawan sesuatu yang sudah maklum, yang sudah masyhur, yang sudah diakui oleh orang banyak bahwa obat kami kurap-kurap bisa sembuh. Ternyata hari ini saya ambil obatnya, saya oles. Kok tidak sembuh, Beb? Tabib? Anda tidak boleh menyalahkan obat saya nggak bagus, memang kurap Anda yang parah. Mana buktinya kalau obat Anda bagus? Hati-hati orang jualan obat kurap, dia kurapan. Hati-hati orang jualan obat kutu air, dia kutu air. Hati-hati orang jualan obat kudis, sementara dia kudisan. Pedih jenderal. Yang sakit atut sungko dada lebih ke bah jaro sakit kena neja na obat baklum. Yang sakit lutut, sakit otot, sakit pinggang, ke sini ada obat sama saya. Diminum 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Jangan 3 kali sehari, 4 kali sehari, 6 kali sehari. Kalau nggak sembuh kenyang. Kan jujur kalau kayak gitu. Kalau nggak sembuh ya kenyang lah. Segitu banyaknya obat yang ditelan. Ya, yang pingin singset hari rapet, sini. Kami adalah cucu Nabi. Kami adalah orang yang dimuliakan. Barang siapa yang membenci kami tidak akan dilihat nanti di yaumil qiyamah oleh datuk kami. Siapa datuknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, sallu alaihi. Bukti kalau itu datuk ente mana? Ente nanya-nanya seperti itu. Ente mempertanyakan datuk kami. Nanti ente jangankan masuk ke dalam surga, menghirup bau surga pun, mencium bau surga pun, ente tidak akan pernah bisa. Hati-hati, darah kami beracun. Digigit kobra, kobranya mati. Digigit janda, jandanya mati. Hati-hati dengan darah kami. Hati-hati. Darah kami darah beracun. Maka untuk Anda, bagi yang siapapun ingin nanti selamat di yaumil qiyamah, maka cintailah kami. Berikan apa yang ada pada diri Anda kepada kami. Anjay. Cintailah kami, kami pengemis-pengemis cinta. Kami memang pengemis cinta yang selalu minta sedekah. Cucu Nabi hanya kami saja. Cucu Nabi hanya kami saja. Yang lain palsu semua, saudara. Dijamin tidak luntur tidak dijamin, saudara. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Mana tadi Habib Komar yang komen? Ulangi komennya seperti tadi, Habib Komar. Kasihan sekali tadi kebuang ya komennya ya. Aduh. Ada seorang yang jujur, kemudian ketika kejujurannya dipertanyakan, jangan nonton dia, jangan buka dia, jangan dengar ceramahnya. Itu adalah upaya untuk memfitnah kita. Itu untuk menjauhkan anak cucu Rasulullah dari umat. Itu untuk mengadu domba antara kiai dengan habaib. Masya Allah, saudara. Kalau memang orang yang jujur bukan gitu ngomongnya, silahkan ikuti. Kiai Imad mau mengkritisi kami, silahkan. Kalian diberi akal oleh Allah, diberikan kemampuan untuk bisa melihat kebenaran. Kan gitu kalau orang jujur. Kalau orang bohong, nggak usah dengar. Dia provokasi. Itu suara jangkrik, itu suara kentut. Sekelas ketua Rabitatul Alawiyah begitu cara ngomongnya. Apalagi yang lain. Wajar kalau si Bahar seperti ini. Jadi saya melihat kenapa orang-orang tua sekelas Bang Taufik nggak mengkritik orang-orang seperti si Bahar, karena memang setan satu comberan ya ikhwan.
Kalau seandainya mereka adalah orang-orang benar, mereka akan mengkritisi yang muda-muda ini. Kalau udah kepepet baru seolah-olah kritik. Untuk kalian yang muda-muda, antum-antum ceramahnya memang kita dipaksakan untuk percaya sama mereka. Kita dipaksakan untuk menegak apa yang dia koar-koar di sosial media. Coba dipahami. Sayang, ini siapa di HP? Jangan lihat HP, jangan percaya omongan dia. Biasanya kalau laki-laki lagi bohong kan gitu. Begitu kedapatan HP sama istrinya, jangan percaya itu omongan dia tuh. Itu bohong dia, mah. Aku setia sama kamu, mah. Nah, itu cara mereka. Murahan sekali cara bantah narasi Kiai Imad. Murahan sekali cara bantah tesis Kiai Imad. Jangan ditonton, itu suara jangkrik. Jangan ditonton, itu suara kentut. Kalian yang hari ini kedapatan, ya, yang hari ini kedapatan selingkuh di handphone sama bini kalian, bilang aja gitu, udah lama itu jangkrik, mak. Udah lama. Sayang, itu jangkrik tuh, suara kentut tuh. Gitu kan aja. Hah? Paham? Mana orang jujur, mana orang dusta, kita paham di situ. Jangan lihat, jangan nonton. Itu suara jangkrik, itu suara kentut. Nah, itulah cara-cara orang kalau udah ketahuan bohong, ya ikhwan. Seharusnya mereka tidak seperti itu. Kalau Imad tidak berani datang ke Robitoh, tentukan tempatnya Imad, biar kami yang datang. Bukan limbah-limbah konveksi disuruh muncul ke permukaan untuk bela kalian. Bukan budak-budak yang nggak tahu apa-apa. Justru ketika mereka memberikan narasi di depan publik, menyudutkan kalian. Justru kalian disudutkan oleh orang-orang yang kalian suruh. Nanti kalau misalnya kalah diskusi dengan Kiai Imad, apa kata kalian? Itu bukan mewakili kami, mereka nggak tahu apa-apa. Coba kalian yang tahu segalanya, kalian yang tahu isi dunia dan akhirat, kalian yang yakin bahwa diri kalian adalah cucu Nabi Muhammad, bantah tesis Kiai Imad. Itu yang saya tunggu. Bahar bin Silid aja kagak berani. Kemarin aja koar-koar si Imad begini, si Imad begitu. Tunggu aja ntar lagi ceramahnya, yuk Imad kita gelut. Itu makin konyol lagi. Kalau ente berani Imad, ayo gelut aja kita. Lihat nanti pasti akan begitu. Kalau ente berani Imad datang ke pondok aneh, siapa dia? Datang ke pondok aneh ratakan, coba ratakan. Nanti kalau Kiai Imad datang ke pondok si Bahar, yang ada kena tusuk gigi berbentuk lutut. Ya, sampaikan ke Bahar, TIJ pinjam lututnya buat nyongkel gigi, sama betisnya buat nyongkel gigi, pinjam. Boleh nggak, Har? Buat nyolek gigi. Orang lapangan, orang perang. Coba kalian nih, untuk seluruh orang yang marah dengan tesis Kiai Imad, ingat, yang marah dengan tesis Kiai Imad ya, tolong dong bantah dengan ilmiah, terutama di kalangan para habaib yang benci dengan tesis Kiai Imad, yang merasa tesis Kiai Imad merupakan sebuah kebohongan, atau orang-orang yang ditunggangi secara masif. Coba lawan, coba makan, coba laporkan. Kemarin waktu TIJ bilang beberapa orang Habib itu saya tidak percaya sebagai keturunan Rasulullah, saya dilaporkan atas dasar ujaran kebencian atau pencemaran nama bau. Coba itu tesis Kiai Imad, kalau misalnya dikatakan salah, kalau dikatakan pencemaran nama baik, kenapa ada pembiaran? Bilang aja nggak berani kalian. Beraninya sama TIJ yang lemah, yang imut. Ayo dong, ayo bantah. Orang hina itu jangan memaksakan mulia. Kalau hina-hina aja, nggak usah merasa paling dihina orang. Bilang aja memang hina.
Coba saya mau lihat nih siapa yang paling pintar di kalangan Ba'alawi yang bisa membuktikan bahwa tesis Kiai Imad itu adalah upaya untuk menghancurkan keturunan Rasulullah SAW. Buktikan. Coba buktikan dulu, kita mau lihat. Coba. Itu baru Kiai Imad. Tunggu aja, ntar lagi ada lagi yang muncul. Itu baru Kiai Imad. Insya Allah ada lagi yang muncul. Bahar mau Sadiwara apa lagi untuk pengalihan isu masalah nasab? Lemah. Pengalihan isu saya ditembak, pengalihan isu saya difitnah, mengawini anak di bawah umur. Ntar lagi mau buat isu kecelakaan. Hati-hati, kecelakaan beneran lo. Celaka beneran kalian. Ini lagi digodok gimana nanti Habib kecelakaan. Lagi digodok di belakang nih, biar umat percaya bahwa ada yang sabotase, ada yang memblongkan rem. Itu lagi digodok di belakang, biar umat makin cinta sama kita, bikin drama nanti kecelakaan. Nih gua bocorin duluan, barangkali nggak jadi. Gua antisipasi supaya nggak jadi. Ingat tuh. Ini buat drama apa lagi ya? Buat drama apa lagi supaya nanti umat cinta sama kita. TJ bentar lagi gila, kamu salah ngap. TJ udah lama gila dari lahir. Ente budak baru ya, baru gabung di sini. Ini Aceh Pungo nih, Aceh Pungo, bukan orang lapangan, bukan orang perang, dan bukan orang pereng, bukan orang pirang juga. Tesis publik ini diuji di publik, betul. Ada kemarin namanya siapa? Si Wifi, siapa? Si Wafi, siapa itu? Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa enggak Robito yang turun? Kenapa? Kenapa enggak jelas turun? Kalau memang dia punya bukti, kalau memang dia punya data, ajak dong Robito, konsultasi dulu ke Robito. Bib. Nih dulu, duduk. Ana punya referensi, ana punya bantahan nih buat Imad. Duduk dulu, wakili Robito. Kalau enggak, nanti sia-sia doang. Sekelas si Umar aja yang ngaku katanya ahlun nasab, seorang pakar nasab, ana belajar nasab, udah nantang Kiai Imad nggak jadi ujung-ujungnya. Ya, Kiai Imad wajar kalau menolak orang-orang yang nggak punya kompeten. Seharusnya yang memang membantah tesis Kiai Imad itu adalah dari pihak Robito sendiri. Sayyidul Imam Faqih Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Manusia pendusta, ini luar biasa teman-teman. Manusia pendusta, demi Allah ini pendusta. Di satu sisi orang ini sangat membanggakan nasab, mengaku sebagai cucu Rasulullah, mengakui bahwa Rasulullah ada kakeknya, tapi di sisi lain dia merendahkan derajat Rasulullah di bawah, yaitu derajat orang-orang yang mereka sebut sebagai wali. Dia mengatakan ada seorang wali yang dimi'rajkan bertemu dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Ini luar biasa, manusia pendusta. Pantaslah jika masyarakat Indonesia saat ini meminta untuk tes DNA, teman-teman. Luar biasa ini kedustaannya, demi Allah dusta. Sungguh saya sangat heran teman-teman, kenapa ada orang-orang seperti ini. Di satu sisi dia mengagung-agungkan nasab, marah dengan orang-orang yang tidak mempercayai mereka nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Namun di sisi lain yang tanpa dia sadari atau mungkin dia sadari, yaitu merendahkan justru derajat Rasulullah SAW, bahkan merendahkan serendah-rendahnya di hadapan orang-orang yang mereka sebut sebagai wali. Sebagaimana yang antum tadi semua dengarkan di video di awal tadi cuplikan, yaitu dia menceritakan ada seorang wali yang pernah dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Ya Allah, ini teman-teman, belajar di mana orang seperti ini? Belajar ilmu agama di mana?
ngakunya ilmunya bersanad kepada Rasulullah, ngakunya nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi kepada kenyataannya teman-teman, dari lisannya saja ini sudah jelas dia adalah seorang pendusta teman-teman. Demi Allah ini adalah seorang pendusta. Seawam-awamnya kita teman-teman tentu tidak akan menerima secara akal, secara hati. Ada orang mengatakan itu seorang wali atau manusia biasa dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sebanyak 70 kali. Sedangkan antum semua tahu sejarah Rasulullah, yaitu melakukan Isra Mi'raj itu 1 kali teman-teman. Tidak pernah disebutkan yaitu diulang lagi sebanyak 70 kali, 100 kali, 1000 kali. Namun ada orang-orang seperti ini yang selama ini membangga-banggakan nasab, yang marah ketika junjungannya yaitu diminta untuk tes DNA. Tapi di satu sisi yang lain yaitu mereka sendiri merendahkan Rasulullah serendah-rendahnya teman-teman, serendah-rendahnya di bawah derajat orang yang mereka sebut sebagai seorang wali. Bagaimana mungkin ada seorang yang dianggap sebagai wali lalu katanya melakukan mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali. Kemudian 70 kali bertemu dengan Allah ini versinya seperti apa? Bertemu bertatap muka atau seperti apa? Sedangkan Rasulullah SAW saja tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla dengan jelas. Aisyah istri Rasulullah SAW pernah bertanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Allah? Maka Rasulullah mengatakan, nurun anna arah, ada cahaya bagaimana aku bisa melihatnya. Namun ada orang seperti ini teman-teman, mengaku bertemu dengan Allah. Kalau dikatakan bertemu, seolah-olah ini sudah seperti bertatap wajah, ya, bertemu secara zat. Bayangkan teman-teman bagaimana perasaan orang-orang yang mendengar ceramah orang ini kala itu teman-teman. Coba, apakah tetap manut, tetap manggut-manggut mempercayai? Ini luar biasa teman-teman. Makanya teman-teman tidak heran kita ketika masyarakat kita menuntut ya orang-orang yang mengaku nasabnya bersambung kepada Rasulullah untuk tes DNA teman-teman. Ya sebabnya seperti ini, banyak sekali kedustaan-kedustaan, hoax atau halu yang mereka sebarkan teman-teman. Bukan hanya dia, banyak sekali teman-teman. Jelas teman-teman, ini bukan fitnah. Antum dengar sendiri keluar dari lisannya, yaitu menyebutkan ada seorang wali dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sebanyak 70 kali dalam 1 hari. Allah, Nabi yang sahih wajib kita percaya. Wajib kita percaya bahwa memang Rasulullah pernah melakukan Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla meskipun tidak bisa melihatnya secara zatnya. Karena Rasulullah mengatakan nurun anna ara. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Saya cucu Muhammad yang 29. Loh, Habib kok ngaku cucu 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Dulu muhibbin banyak. Kenapa? Habibnya Habib Ali Kuitang, Habibnya Habib Ali bin Husain, Habibnya Habib Soleh Tanggul, Habibnya Habib Abu Bakar Gresik, Habibnya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Ada muhibbin banyak. Mana Habibnya? Habibnya ada. Sekarang yang mau cari muhibbin, Habibnya mana? Mana Habibnya? Lu Habibnya begitu. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur, ini orang kayak ente besok hari kiamat jerit-jerit ya faqih muqaddam, kami cucumu, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Oh, kami kan berasal dari kamu. Kamu bukan dari sperma saya, tapi kamu kayak air kencing yang keluar dari saya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa mencoreng, bikin malu? Sayyidina Hasan nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Husain nggak jerit-jerit nasab, Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak jerit-jerit nasab. Anak cucu Nabi, anak cucu Nabi. Enggak, orang yang bilang dia cucu Nabi. Apa dia bilang anak orang rendah, anak orang hina, anak nggak punya apa-apa.
Ada dia bilang. Tapi orang bilang, ada cucunya Nabi, ada alim, ada taqi, ada saleh, ada wali, ada min Bani Zahra. Beda sama orang sekarang, anak cucu Nabi, anak cucu Nabi, anak cucu Nabi. Ya, yang ngata-ngatain dia. Kalau kita kagak introspeksi diri, nganggap diri kita rendah, begitu, maka akhirnya orang yang bakal nganggap kita rendah. Ada orang memandang nafsunya dengan pandangan merendahkan. Orang lain dibikin oleh Allah memandang orang tersebut dengan pandangan pengagungan dan penghormatan dan cinta. Nah, tetapi ini dua hal ini mesti seimbang. Ketika orang memandang dirinya dengan pandangan gue hebat, gue mulia, gue ningrat. Nah, terus peran untuk memandang diri dengan pandangan yang merendahkan siapa ya? Kalau ente nggak mau jalanin itu peran, dibikin orang lain yang menjalankan peran tersebut. Nah, orang lain yang ngejalanin itu peran. Man nazara ila nafsihi bi'aini ridha, nazara Allah ilaihi bi'aini sakhat. Man nazara ila nafsihi bi'aini sakhat, nazara Allah ilaihi bi'aini ridha. Yang mandang dirinya dengan pandangan murka, Allah memandang orang tersebut dengan pandangan ridha. Yang mandang dirinya dengan pandangan ridha, Allah pandang orang tersebut dengan pandangan murka. Pak Hadi sendiri keluar masuk penjara berapa kali? Pak Hadi sendiri orang lapangan, orang perang. Tidak ada seorang pun pejuang Islam yang benar-benar lillahi ta'ala, dia memperkaya diri, pamer kekayaan, pamer kemewahan di tengah-tengah umat yang sedang kelaparan, yang sedang kesusahan, yang sedang dihimpit oleh permasalahan ekonomi. Enggak ada. Seorang pejuang yang memang ikhlas lillahi ta'ala, tulus, bukan karena fulus, dia jual harta-hartanya untuk ngasih makan orang-orang terlantar, orang-orang miskin, bukan membangun istana untuk mencetak budak-budak yang akan tunduk kepada dirinya. Perbudakan itu adalah ciri khas apa yang dibawa oleh Belanda. Kalau ada yang bertanya, kita dijajah oleh Belanda? Bukan. Iya. Kita dijajah oleh Jepang? Iya. Iya. Belum ada cerita bangsa Arab menjajah Indonesia. Jangan sampai. Jangan sampai kalian menjajah kita. Jangan sampai. Agama itu bukan alat untuk membodohi, tetapi agama itu alat untuk mencetak generasi yang lebih bermartabat dan berpendidikan, menggunakan akal sehat, mengenal dirinya dan Tuhannya, untuk mencari jalan pulang ketika sudah tiba waktunya. Mari kita hidupkan agama, bukan numpang hidup di agama. Ngaku-ngaku pejuang tapi tidak tahu apa yang diperjuangkan. Dari awal saya bertanya ini 8 bulan yang lalu sampai sekarang saya tanyakan, yang diperjuangkan mereka apa? Syariat Islam, apakah di Jakarta sudah ada perda syariat Islam? Oh, mereka menutup tempat hiburan. Berapa banyak tempat hiburan yang sudah ditutup, berapa banyak tempat hiburan yang belum ditutup? Kalau cuman datang ke tempat hiburan, menunjukkan masa, kemudian tempat hiburannya membayar ke kita, kemudian kita terima iuran setiap bulan dari tempat hiburan, itu namanya bukan perjuangan. Bukan. Hei Bahar, lapangan mana? Lapangan dekat kuburan tuh, Taman Lawang. Mending kau ikut kontes aja, menang. Udah kayak artis Korengan, Korea. Kagak ada tampang-tampang ulama sama kau, Har. Ngaku-ngaku cucunya Sayyidina Ali, na'udzubillahi min dzalik. Cucu Sayyidina Ali kagak ada, kayak banci. Kagak ada. Jauh sekali. Aduh, apalagi pejuang. Mau dilihat dari sudut manapun, tanpa depan, tanpa belakang, tanpa bawah, tanpa atas, nggak nampak. Kagak ada pantas-pantasnya jadi pejuang. Udah, jadi biduan aja.
Ya. Tolong jelaskan yang diperjuangkan apa, perangnya di mana, prestasinya apa, hasil daripada perjuangan dia yang telah membawa dampak yang positif untuk umat apa. Memprovokasi umat, memprovokasi warga, bikin isu-isu yang tidak jelas, mengajak orang untuk membenci padahal tidak jelas apa yang dibencinya, menuduh pemerintah sebagai biang kedoliman, sementara yang didolimi siapa? Kau dimasukkan ke penjara, katanya kriminalisasi. Itu kriminal murni. Mukulin bocil, mukulin sopir, nikam sopir. Itu bukan kriminalisasi yang ulama. Itu kriminal murni yang dilakukan oleh seorang bangsat. Ya. Preman kelas curut. Tolong. Kemudian dimasukkan ke dalam kerangkeng bersama dengan banci. Habis itu ngebukin banci, keluar tiba-tiba jadi pejuang. Bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Siapa menuduh sesama saudaranya dan tuduhan itu ternyata salah, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya, kata Rasulullah. Kalau si Novel Al-Idris menuduh yang mempersoalkan apa itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu, ya jelas salah toh. Yang mempersoalkan itu mayoritas apa itu Nahdliyin Nusantara, bahkan Ahlussunnah wal Jamaah seluruh dunia, mayoritas itu mempersoalkan, mayoritas itu tidak percaya bahwa nasab Alawi itu, para Habib itu tersambung ke Rasulullah. Dan ternyata kan diungkap oleh Gus Abbas dan beberapa ahli nasab, termasuk sekarang apa jenis Gus apa itu, agak lupa sahabatku entah saking banyak pikiran itu menyampaikan bahwa sebenarnya keterputusan nasab Alawi ke Rasulullah itu kan persoalan lama. Itu di negara di Yaman sendiri sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah rame, dan memang ya tidak terbukti bahwa Pak Alawi itu dzurriyyat Rasul. Dan juga di kalangan ahli DNA maupun ahli nasab dunia, kalau ahli DNA dunia kan ramai tahun 2010-2012 itu. Persoalannya itu gini loh, kita itu memang mengakui bahwa klan Alawi itu banyak melahirkan ulama, berkali-kali saya tegaskan. Dan ya nggak masalah toh, seandainya tidak terbukti sebagai dzurriyyat Rasul dan seandainya terbukti memang membawa DNA Yahudi Kaukasia, kan ya nggak apa-apa. Saya udah bilang berkali-kali juga, Abdullah bin Salam, sahabat Nabi, itu orang Yahudi, salah satu sahabat dekat Nabi loh, jangan salah. Sahabat Nabi kan lebih dari wali kan? Sahabat dekat Nabi itu pasti lebih dari wali kan? Ini nggak masalah juga. Salah satu istri Nabi juga Yahudi, juga nggak masalah juga. Gitu. Tapi kalau sekali lagi, kalau soal dzurriyyat Rasul dan klaim dzurriyyat Rasul itu untuk merusak agama Rasul itu sendiri, ya itu
sampai dimanapun, sampai kapanpun ya akan dipersoalkan umat. Dan para elit yang sok pahlawan di hadapan teman-temannya atau jaringannya yang pahlawi dengan memelintir-melintir fakta dan data dengan apologia yang sok ilmiah, sok canggih, saya peringatkan, ini mayoritas Nahdiyin itu semua itu saya suka dengan angka 85% ya, 85% Nahdiyin, Aswaja, Nusantara dan dunia itu sekarang itu semua sudah tahu bahwa Pahlawi itu bukan Dzurriyyatur Rasul. Jadi kalau kalian mau sok pahlawan, mau sok ini kalian akan dihabisi oleh umat, oleh rakyat, oleh netizen dulu. Jadi jangan sok-sokan lah, apalagi yang sudah dilabeli ulama, ustadz, kiai, tuan guru, jangan main-main dulu. Kalau zaman dulu belum ada media sosial, belum ada internet, ya publik, rakyat, umat mudah dikendalikan, mudah dibohongi, kebenaran mudah untuk disembunyikan. Tapi kalau hari ini itu mau serapat apapun kebenaran, mau disembunyikan, mau di ini, mau di itu, tetap aja cepat sekali kebenaran itu akan menemukan jalannya. Lebih cepat daripada periode-periode sebelum ada internet gitu loh. Itu baru di hadapan manusia, baru di dunia, apalagi di akhiratan gitu. Ya taruhlah kalau akhiratan urusan percaya tidak percaya, kita di dunia aja lah. Jadi menurut saya konyol gitu loh. Menurut saya konyol. Dan ini sekali lagi yang mempersoalkan nasab Pahlawi itu adalah orang yang selama ini husnudzon, mempercayai bahwa Pahlawi itu dzurriyyat Nabi dan menjadi korban atas husnudzonnya itu. Didawer, di apa itu, dijajah, direndahkan, dicaci maki itu dan lain-lain. Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Sa'adah Balwi, Habib iki, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya homo homini lupus. Itu fosil-fosil masa lalu itu ternyata. Atau jangan-jangan mereka ini keturunannya Abu Jahal. Ini saya baru aja dapat apa itu video gitu. Nusron Wahid bilang kurang lebihnya bisa dicek di internet, banyak di YouTube, bahwa yang menuntut tes DNA untuk para Habib itu mungkin keturunan Abu Jahal. Jadi saya, Kiai Maduddin Osman, Kiai Raden Syarif Rahmat, kemudian Kiai Nur Ihya, kemudian KRT Fakih Wiradhati Ningrat, kemudian Abu Ya Yusuf, kemudian ulama-ulama lain yang tidak bisa saya sebutkan dari anak cucu Wali Songo itu kata Nusron Wahid mungkin keturunan Abu Jahal. Ya nggak apa-apa, Abu Jahal kan orang terkenal. Mungkin Nusron Wahid mungkin keturunan malaikat itu ya. Dan Nusron Wahid juga bilang Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri itu diartikan semua dzurriyyat Nabi. Nah, padahal Habib-Habib sendiri itu tes nasab maupun tes DNA juga nggak terbukti sebagai dzurriyyat Nabi. Seandainya apa itu keturunan Nabi beneran, nah ini Nusron Wahid itu sengaja membohongi umat gitu. Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri itu Ahlul Baitnya Rasulullah itu jumhur ulama sepakat itu hanya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu loh ya. Jadi yang politisi bohong, membohongi rakyat itu biasa, membohongi umat itu biasa. Kebenaran dipermainkan seolah-olah ini sesuatu yang cuma politis, cuma apa ya, cek-cek gitu, biasa lah kayak gitu itu. Jadi ya nanti sejarah akan membuktikan. Kalau di bukunya Gus Yahya itu kan ada puisi yang beliau tuliskan ya. Kita berpihak pada yang benar atau berpihak pada yang salah. Kita setia memburu kebenaran dengan resiko sampai binasa, atau kita berselingkuh dengan kegelapan. Itu ya. Jadi ya terserah aja apa itu
omongannya Nusron Wahid yang menyesatkan umat itu terserah, lanjutkan. Saya yang menyarankan lanjutkan saja. Sekali lagi ini bukan persoalan apa Pak Alawi dengan Duriat Wali Songo. Ini soal benar dan salah. Inilah fikih peradaban, gitu loh. Al-muhafadzah ala qadimi sholeh wal aqdu min jadidil aslah. Min jadidil aslahnya di mana? Hanya untuk kepentingan politik, hanya untuk kepentingan menyenangkan sebagian pihak, hanya untuk elektoral, kok menyakiti Rasulullah? Menyakiti umat Rasulullah itu kan menyakiti Rasulullah. Nah, kalau memang benar-benar duriat Rasulullah, kenapa tidak berani debat terbuka? Kenapa misalnya tidak diangkat ke Bahsul Masail Nasional, undang Kiai Mat dan kawan-kawan, kemudian undang itu orang yang merasa nasabnya sudah benar itu, ayo diskusi debat dengan sehat, dengan terbuka, dengan jujur, bukan main selintutan kayak begini, bukan kayak gimana tesis ilmiah kok dijawab dengan fitnah. Itu gimana itu? Kalau dibilang setan juga nanti ya marah. Tesis ilmiah itu ya didebat dengan ilmiah, bukan dengan fitnah, bukan dengan framing. Belum. Wah, dia seperti dikasih emas. Wah, diantar. Disuruh lompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing. Saya nggak menggunakan metode untuk menyumpai orang. Untuk menyumpai ada lawannya, tidak ada. Saya menyumpai diri saya sendiri. Bahwa tidak ada indikasi saya tidak mengenal siapa-siapa. Orang masuk telepon saya angkat demi Allah ini. Ini Allah bersaksi, saya bersaksi ini kepada Allah ini. Bukan bersaksi kepada antum. Nih, saya demi Allah ini. Saya angkat kitab suci Al-Qur'an ya. Nih, demi Allah, tidak ada nomor settingan siapapun, interaksi itu nomor yang tidak saya kenal. Tidak tersimpan di handphone saya. Jadi siapapun tanpa ada yang namanya setting. Kenapa itu spontan kok? Demi Allah ini saya bersaksi nih. Saya bersaksi atas nama Allah nih. Ini kitab suci nih. Ini metode yang saya gunakan, metodenya kamu. Junjungan kamu itu Gus Nur tuh. Ini kitab suci Al-Qur'an. Ayo, sekarang saya minta bersumpahlah. Sebaliknya, kau bersumpahlah. Silakan bersumpah ya. Itu si Al-Haddad itu bersumpahlah begini, ayo. Kamu bersumpah sekarang. Berani apa tidak? Saya tunggu klarifikasinya. Bikin klarifikasi kok suaranya nggak sama. Ada penelitian Kiai Mat dibantah, publik itu mengharapkan itu. Sebentar, saya tanya, kamu ini Sunni apa sih? Loh, Sunni dan Syiah. Enggak pentingnya Habib. Habib tanya saya Sunni dan Syiah. Ini pentingnya apa, Habib? Sunni, masalah akidah ini. Enggak, iya masalah akidah. Akidah saya bukan urusan Habib. Gimana sih Habib ini? Akidah saya ini bukan urusan Habib. Kitab rujukannya Imat, kitab rujukan. Enggak, sebentar Habib. Mohon maaf Habib. Soal akidah saya bukan urusan Habib. Sunni apa Syiah? Enggak, apa urusannya saya Sunni atau Syiah dengan Habib nih? Kitab rujukannya Imat, Sunni apa Syiah? Loh, itu bukan bidang saya untuk menjawab, makanya tolong dibantah. Publik itu membutuhkan itu, apa Syiah atau bukan? Itu bukan urusan Habib. Jangan mengaku-ngaku NU. Loh, jangan mengaku-ngaku NU. Loh, saya tidak pernah mengaku struktural NU, Habib, tolong jangan bicara kayak begitu. Saya tidak pernah mengaku struktural NU, tetapi keluarga saya, kakek moyang saya, nenek saya, dari Futuhiyah, pondok pesantren Futuhiyah juga dari keluarga saya, semuanya NU. Saya cucunya Baja Muzakir, Habib. Soal Bahar yang selalu menghina Duriat Wali Songo bagaimana menurut Habib? Kamu ini masalah oknum satu orang, iya. Masalah Bahar. Kamu ini sudah membawa semua habaib sampai ke datuk-datuknya habaib. Kamu putus. Bukan saya, Habib. Saya nggak pernah kok. Habib menuduh saya. Mendukung. Loh, kok mendukung? Saya mendukung penelitiannya. Tidak pernah saya menghina Habib di luar. Itu. Tidak ada Habib. Penelitian kalau kamu mikir. Kasih bukti Habib. Kasih bukti. Habib kasih bukti. Saya menghina Habib siapa? Kasih bukti. Saya menghina Habib siapa? Kamu ini mulai dari Pilpres. Loh, ya iyalah ketika ada oknum Habib dia pengen makar kok Habib. Jujur, sekarang jujur, masalah kamu dengan Bahar dan Habib Rizik itu mulai dari Pilpres. Iya Habib, gimana orang sudah jangan orang 2019 hampir chaos kok, semua umat diprovokasi, ya kan? Mohon maaf, ketika Habib Rizik di podium mendukung untuk ISIS, apakah kita harus masyarakat nggak memberikan pencerahan kepada masyarakat? Kalau iya suruh mendukung, jadi teroris semua. Mulut fitnah, kapan Habib Rizik ngomong? Ada di podium kita kantor narasi itu kok.
Ada. Tunjukkan videonya. Apa perlu Habib saya kasih videonya ketika Habib Rizik mendukung ISIS? Tunjukkan buktinya kalau ada. Cari videonya sebentar. Sebentar Habib ya, tunggu ya. Ini ada dukungan Habib Rizik mendukung ISIS. Loh kok Habib begini? Habib, aduh ya Allah, Habib. Tunjukkan. Sebentar ya. Tunjukkan sekarang videonya. Iya, sebentar Habib. Videonya. Habib sebentar ya, tahan dulu, sabar. Tunjukkan videonya. Jangan cuma fitnah. Tunjukkan. Iya, Habib sebentar itu. Habib jangan marah-marah dong. Habib, saya sangat hormat beliau, sangat mencintai antum, malah antum nggak begitu. Tunjukkan videonya. Video utuh lo ya. Ayo tunjukkan videonya. Oh, mendukung ISIS tidak? Betul. Mana ini videonya ada, Bib. Mana? Ini. Ini di Kompas TV ya, Bib? Sekarang, kalau kamu itu betul sesuai dengan apa videonya kamu upload video itu. Ini Kompas TV loh, Bib. Kamu upload video itu. Oke, Bib. Iya, saya kasih. Ini Kompas TV ya, Bib. Habib, ini kamu upload sekarang, ya. Kamu upload video itu. Ya nggak bisa upload, Habib. Ini kan lagi live kita, Bib. Jangan ngomong nggak bisa. Kapanpun terserah kamu. Habib, itu Kompas TV. Saya tunggu uploadan kamu. Saya nggak macam. Habib macam saya ini. Kamu yang macam-macam. Saya nggak macam-macam, Habib. Saya edukasi ketika narasi netizen membenci semua Habib. Kami edukasi loh. Jangan pukul rata, jangan digebiak uya. Kok malah saya malah ditutup. Habib gimana ini? Kalau kamu mau membenci habaib silakan, nggak apa-apa. Loh, tapi fitnah lagi ya. Stigmanya kepada orang-orang ya. Ini membenci habaib, ini salah lagi, Habib. Fitnah ini namanya. Cukup habaib yang kamu ini nggak apa-apa, terserah kamu. Kalau kamu kami nggak pernah itu. Kiai diadu domba. Tolong dong bedakan, Habib. Kalau ada oknum, Habib nggak usah bela dong. Saya nggak bela siapa? Lah iya loh, saya menghina Habib siapa? Apakah saya pernah menghina? Saya menghina Habib Lutfi, saya menghina Habib siapapun, Habib Husain. Kamu mendukung orang yang salah, sudah. Mendukung penelitian bukan berarti saya membenci habaib. Bodoh kamu itu, sudah kelihatan. Allahu Akbar, Masya Allah, Habib, astagfirullah. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Ya Allah, ya Allah. Itu ya, mohon maaf. Itu yang bawa gula 1 kilo itu, jangan dikira 1 kilo itu ringan loh ya. Ada yang sampai hutang karena saking menghormatnya, karena saking inginnya menghormat, dibelikan gula 1 kilo. Ya Allah. Kalau kita tahu kondisinya, mohon maaf, minal fuqara wal masakin, 1 kilo itu mahal, itu banyak dan itu besar buat mereka. Ya mungkin buat beliau hal yang sangat kecil, kalau dihitung materi sangat kecil gula 1 kilo. Tapi coba seandainya kita menyelami kehidupan orang yang membawa gula 1 kilo tadi itu, nangis kita. Itu kalau orang Jawa bilang saking senengnya ngonok-ngonok. Jadi itu Allah maksa loh, memaksakan diri loh. Ada yang sampai hutang, pinjam duit ke temannya, ke tetangganya, ke saudaranya. Saking memuliakan, mereka ingin mendapatkan syafaat baginda, ingin mendapatkan keberkahan dari baginda. Nah, ya, jangan diremehkan gula 1 kilo, mahal itu. Jadi, ayo kita kembali kepada ajaran Rasul, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ayo kita saling menghargai, saling memuliakan satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain sesuai dengan konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Dan Rasul pun diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Mutiara itu kalau asli ya mutiara tetap mahal, walaupun jatuh di kolam kotoran ya tetap dicari sama orang. Muliakan diri kita dengan akhlak, dengan adab, dengan ilmu. Orang nanti yang akan memuliakan kita karena apa? Karena akhlak kita, karena adab kita. Makanya Rasul pertama kali yang disempurnakan oleh beliau adalah akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Bukan yang lainnya. Nasab itu belakangan. Orang nanti yang akan menilai. Percuma kita ngaku-ngaku saya nasab darah biru, saya nasab darah kuning, saya nasab darah putih, saya nasab darah emas. Tapi kenyataannya, realitanya tidak menunjukkan sesuatu yang bisa dijadikan apa? Dilihat dari mana kemuliaannya? Cuma dari baju? Nggak bisa. Saya mintalah kepada keluarga-keluarga Alwi yang ada di Jakarta untuk satu, meredakan emosi orang. Wajar orang marah, orang masih menghormati dia sebagai ketua loh. Tapi harusnya keluarga Pak Alwi itu sadar diri. Harusnya seorang Taufik ini diganti. Kenapa? Sudah mencederai, menyakiti banyak bangsa Indonesia. Keluarga Pak Alwi itu apa? Keluarga Pak Alwi itu keluarga Duriah Nabi yang dibilang sekarang ini. Yang saya ini kelompok Habib yang kantornya di Tanah Abang itu. Kenapa saya berharap terus ini ketua diganti? Karena ketuanya aja bermasalah. Besok kalau ada anggotanya, ada Habib bermasalah, ya dia nggak mungkin. Buktinya dia tidak pernah mengkritik ada satu anak murid Bahar. Itu nggak perlu disampaikan ketua tadi. Dan itu riwayat-riwayat nggak jelas. Dan itu riwayat kalau ditujukan apa? Untuk ahli bait suci. Kenapa? Nggak mungkin bodoh itu ahli bait suci. Karena apa? Sudah dibaptis Tuhan. Wa yutadhiru tadhiro. Jadi sekali lagi, Duriah Nabi ini bukan suatu hal yang hebat. Jangan dikaitkan dengan ahli bait tadi. Itu aja mungkin saya minta kembali, saya permohonlah keluarga Pak Alwi yang ada ini. Dan Pak Taufik Anda legowo lah, supaya sama-sama enak. Lebih baik Anda mengundurkan diri. Gantilah yang muda-muda. Saya setuju kalau bisa diganti Habib Jindan bin Jindan atau Habib Husin Ba'akil, yang muda-muda lah, biar enak gitu dilihatnya. Di mana-mana sama lagi ribut muda. Dan kadang muda itu lebih apa ya? Orang muda itu lebih terbuka wawasannya, pemikirannya, nggak sektarian, nggak suka memandang orang musuh. Dan kalau berbicara itu memikirkan nilai manfaatnya. Oh, kalau saya sampaikan ini orang ngomong tersinggung enggak? Oh, saya nggak ngomong. Orang muda itu lebih akan. Tapi kalau orang yang sudah tua itu kadang-kadang apa? Masih kebawaan dogma masa lalu. Belajar agama dogma. Kalau nggak gini kafir, ini surga. Lah ini kacamata kuda. Saya kenapa minta ada reformasi di tubuh Arobita ini? Karena saya butuh ketua itu yang punya bijaksana. Besok-besok kalau ada oknum Habib seperti Bahar atau Rizik itu bisa dikeluarkan statement sikap. Tidak harus Bahar jadi orang baik, tapi minimal apa? Arobita bukan sikap. Itu sikap yang Bahar itu di luar kebijaksanaan, di luar yang nggak baik, bukan dalam kendali Habib. Perlu dikasih warning aja. Emang Arobita ini bukan lembaga yang bisa mengatur anak buah. Tapi minimal Anda keluaran statement. Lah, kalau ketuanya ini kemarin Pak Taufik yang punya karakter juga sama, pantas kok saya tunggu nggak ada berita, nggak ada permohonan maaf kek apa kek. Kan harusnya Anda tahu diri. Ini kan kebiadaban tingkat tinggi ini. Kok jadi begini? Sementara Rasulnya, Nabinya tidak pernah bangga sama dirinya. Karena bangga itu apa? Kesesatan. Kita merasa bangga sedikit itu sudah sesat. Tidak boleh. Nabi aja terus merendah. Mau ada perkataan itu, rendahkan diri Anda selalu. Niscaya Allah yang akan mengangkat derajat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. I